Baik ibu-ibu, sekarang kita akan ke langkah 5, yaitu mengenai berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak. Anaknya yang nakal di sini siapa, Bu? Oh, Bu Ani ya. Nakalnya gimana, Bu, itu, Bu? Sering bolos sekolah. Oh, sering bolos sekolah. Lah, sudah dikasih tahu apa belum? Sudah. Oh, sudah. Ya, di sini seperti ini, Bu. Cara mengurangi perilaku buruk anak tanpa menggunakan kekerasan. Di sini terlihat ada, ini namanya flip chart ya, Bu. Flip chart itu mengenai tulisan tentang hal-hal yang penting yang akan disampaikan di pelajaran materi kali ini. Cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Yang pertama yaitu membuat lingkungan aman bagi anak. Nah, yang kedua yaitu membatasi anak menonton TV. Nah, membatasi anak menonton TV. Siapa di sini yang membiarkan anaknya menonton TV, Bu? Terus-terusan. Oh, Ibu siapa, Ibu? Siti. Oh, Ibu Siti. Itu tidak baik, Bu. Harusnya dibatasi. Karena apa? Menonton TV yang terlalu sering juga menimbulkan anak nanti malas untuk belajar atau malas untuk mengerjakan hal-hal yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengalihkan perhatian anak. Nah, misal anak mau minta hal-hal yang kurang baik atau mungkin boros, misal meminta jajanan terlalu sering, kita bisa mengalihkan perhatiannya lewat mungkin seperti gambar di sini, Bu. Ini kayaknya kucing yang ada di atas pohon seperti itu. Jadi anak yang awalnya nangis menjadi perhatiannya teralihkan karena ada kucing tersebut. Jadi anak menjadi senang. Yang kedua yaitu menjelaskan akibat perilaku anak. Walaupun anak di sini usia di bawah 2 tahun, walaupun dengan komunikasi yang sedikit mungkin rendah atau mungkin pahamnya kurang baik, tapi di sini anak tetap harus dijelaskan. Misal jatuh itu sakit, jadi jangan lari-lari ke sana ke sini yang tidak jelas seperti itu. Atau mungkin memukul temannya itu membuat temannya menangis dan sakit, jadi jangan memukul karena nanti temannya bisa sakit. Nah, selanjutnya di sini ada cara mengurangi perilaku buruk anak usia di atas 2 tahun. Nah, di sini ini ada arah-arahnya, Bu. Ketika anak berperilaku buruk, ini anak harus apa? 1. Menyepakati aturan yang dibuat bersama anak. Yang kedua, memberitahu akibat dari perbuatannya. Nah, kalau kita anak yang di atas 2 tahun itu harus diberikan kesepakatan antara orang tua dengan anak, apa yang harus dilakukan anak atau apa yang harus tidak boleh dilakukan oleh anak, dan akibat dari perbuatannya itu nanti mengakibatkan seperti apa. Mungkin nanti misal menjadi temannya nanti atau menakali temannya, nanti temannya menjadi sakit, itu juga harus dikasih tahu kan, karena nakal dan berantem itu juga hal yang tidak baik. Terus di sini ada, jika anak melanggar, ingatkan kesepakatannya. Terus jika anak masih melanggar, diberitahukan waktu untuk menyendiri. Jadi anak di sini harus dikasih tahu tentang kesepakatan dan akibatnya untuk diberikan teguran agar anak bisa berpikir untuk menyendiri bahwa salahnya itu seperti apa. Seperti itu ya, ibu-ibu. Terus jika anak masih melanggar kesepakatan, acuhkan dengan sengaja tindakan anak yang tidak berbahaya, tapi berikan
hukuman yang sesuai dengan anak, tapi jangan menggunakan kekerasan. Nah, cuma kalau anak itu tadi kan anak melakukan pelanggaran atau melakukan perilaku yang buruk. Cuma kalau kebalikannya anak melakukan hal yang baik, ibu-ibu sama orang tua atau bapak di rumah ya harus memuji. Karena apa? Pujian itu juga sangat berpengaruh untuk emosi atau untuk anak tersebut. Biar anak juga sangat senang sekali karena dipuji dan diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, kira-kira ibu di rumah membuat aturan tidak kepada anaknya? Oh iya, contohnya aturan yang seperti apa, Bu? Tidak boleh main sampai malam. Tidak boleh main sampai malam. Kalau makan pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Tangan kanan, ya benar. Nah itu Bu, aturan itu memang harus dibuat di rumah, karena kita itu keluarga yang memang harus membuat aturan. Aturan tersebut jangan boleh dilanggar. Kalau dilanggar memang harus diberikan teguran atau mungkin hukuman yang sesuai dengan usianya untuk kebaikannya ke depan, untuk anak bisa jera atau tidak melakukannya lagi, asal tidak menggunakan kekerasan. Terus sekarang saya tayangkan film ya Bu. Film di sini mengenai cara mengasuh anak, atau di sini ini Bu, coba dilihat. Di sini Ibu Lili Bu mempunyai anak yang habis berantem Bu. Nah, baik, ya itu ya Bu filmnya. Gimana Bu, bagus ya Bu? Iya. Bagus ya. Itu filmnya Bu. Di film ini itu menceritakan seperti, kira-kira ceritanya apa tuh Bu? Apa? Habis berantem. Oh iya, benar. Terus anaknya menyesali enggak Bu perbuatannya? Oh iya, benar ya. Di sini itu gini Bu. Anak itu habis berantem terus ketemu sama ibunya. Habis itu anak membuat keputusannya sendiri. Karena apa? Dia menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya. Setelah itu anaknya bertemu dengan ayahnya karena sudah membuat keputusan dan kesepakatan tadi, karena sudah menyesali perbuatannya dan hukumannya dia sudah membuat sendiri, tidak akan berkumpul atau bermain dengan temannya selama 3 hari. Seperti itu Bu. Nah, di sini yang dapat dipelajari dari cerita ini yaitu ibunya tadi kira-kira bersifat lembut gak Bu? Oh iya, benar. Nah ini Bu, Ibu Lili itu sangat lembut sekali, tapi sangat tegas juga kepada anaknya. Nah, Ibu Lili juga membuat aturan tersebut yang telah disepakati sebelumnya. Nah, akhirnya Ibu Lili dan Pak Rusli pun tenang karena tidak menggunakan kekerasan. Jadi anaknya Agus mengakui kesalahannya dan dia mau untuk membuat kesepakatan terhadap hukumannya sendiri. Jadi anak kalau sudah bisa seperti itu pasti penyebabnya orang tuanya yang sangat bagus sekali Bu, tegas tapi tidak menggunakan kekerasan. Nah, di sini Bu, selain kalau mungkin anak tadi kan bisa membuat keputusannya sendiri, tapi kadang anak itu tidak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi anak juga kadang tidak paham untuk keputusannya sendiri. Jadi biasanya juga ibu atau orang tua harus memberikan atau memberitahu bahwa kalau sudah melakukan kesalahan dia harus
memberikan waktu untuk anaknya untuk menenangkan diri, biar anaknya itu berpikir. Seperti di film ini Bu, coba diperhatikan bersama ya Bu. Ya. Ya. Nah, ini Bu, di sini coba dilihat Bu. Ini itu kira-kira keluarga kecil atau keluarga besar Bu? Kecil. Iya benar, kecil. Ada anaknya 2. Namanya Ita Bu, yang suka nangis karena dijahili kakaknya Agus. Nah Agus di sini langsung diberikan hukuman dan teguran ibunya, Ibu Lili, agar dipojokkan sambil merenungi kesalahannya. Nah, tadi kan seperti itu ya Bu. Jadi anak itu kalau memang tidak bisa untuk tahu kesalahannya seperti apa, jadi seorang orang tua juga harus memberikan arahan bahwa anak itu juga perlu harus menenangkan diri, harus diminta untuk berpikir salahnya apa dan hukumannya apa yang harus sesuai dengan yang dilakukan anaknya. Jadi seperti itu Bu. Intinya tadi tegas tapi tidak menggunakan kekerasan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, di sini Bu, di sini di video ini itu mengajarkan bahwa sangat wajar Bu jika terkadang orang tua merasa kesal dan marah karena merasa kelelahan dalam menghadapi anak. Ketika orang tua tidak mampu mengendalikan sikapnya karena kelelahan, sebaiknya orang tua mengambil waktu untuk menenangkan diri sejenak. Jadi nek jenengan itu bingung atau lelah atau emosi, lebih baik menenangkan diri sejenak, jangan langsung dilampiaskan kepada anak. Nanti malah terjadi kekerasan atau hal yang tidak diinginkan. Baru kemudian respon terhadap perilaku anak. Nah, nanti anak anak didatangi, anak ditanya lembut, kira-kira kesalahannya apa atau mungkin hal yang akan diperbaiki seperti apa, seperti itu. Nah, terus memberikan waktu bagi anak untuk menenangkan diri setelah melakukan perbuatan buruk akan bermanfaat ketika ia merasa sangat marah. Dengan begitu dihadapkan, anak dapat menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya. Namun metode ini sebaiknya kira-kira digunakan untuk anak di atas 2 tahun atau di bawah 2 tahun Bu? Atas. Oh iya, di atas. Wah, Ibu Desi ini benar-benar pintar sekali. Tadi sudah belajar buku pintar ya Bu? Sudah. Waduh, bagus sekali. Karena apa? Ini memang harus digunakan untuk anak di atas 2 tahun. Anak di atas 2 tahun atau anak yang sudah besar itu pasti bisa berpikir dan tahu apa itu kesalahannya. Terus anak itu kalau memang mau diberikan hukuman jenengan harus tahu anak itu usianya berapa. Kalau memang anak di bawah 2 tahun ya mungkin harus diberikan arahan saja atau mungkin masih bisa dikendalikan sama orang tua untuk diberikan arahan yang lebih baik. Nah, seperti itu Bu. Jadi di sini tadi langkah 5 tentang di sesi 2 mengenai berbagai cara mengurangi perilaku buruk pada anak. Pasti orang tua bisa, asalkan boleh tegas tapi jangan memakai kekerasan. Terima kasih.